Shalom Busyana dan viewer yang menonton video ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Busyana yang telah memberikan pengacara sehingga saya sudah menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andre dari jurusan Teknik Industri. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan dulu tugas saya, PPT saya. Jadi pada proyek eksperimen ini saya mengambil judul tentang pengaruh tinggi touch dan lampu keyboard serta cahaya pada ruangan terhadap kecepatan mengetik. Kemudian identifikasi masalah yang saya sajikan adalah yang pertama, faktor apa saja yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kecepatan mengetik. Dan yang kedua adalah apakah kedua faktor tersebut yaitu LED keyboard dan cahaya lampu itu saling berinteraksi dan memberikan dampak secara signifikan terhadap kecepatan mengetik. Untuk itu saya membuat desain eksperimen saya. Untuk respondennya saya mengambil mahasiswa jurusan teknik industri Universitas Petra. Kemudian untuk kontrolnya saya hanya memilih mahasiswa yang memiliki kecepatan mengetik 40 sampai 60 kata per menit yang mengikuti tes. Kemudian pada penelitian ini saya mengambil 3 faktor dengan 2 level. Faktor yang pertama yaitu tinggi atau rendahnya touch. Levelnya yaitu menggunakan touch keyboard rendah, untuk level low-nya dan untuk level high-nya menggunakan touch keyboard tinggi. Yang kedua lampu LED keyboard, untuk level high-nya menyalakan lampu LED keyboard dan untuk level low-nya tanpa lampu LED keyboard. Dan yang faktor yang ketiga yaitu antara cahaya lampunya mencukupi atau cahaya lampu redup. Jadi untuk prosedur eksperimennya, yang pertama adalah responden itu akan diminta untuk mengetik dan diseleksi hanya yang 40 sampai 60 kata per menit saja selama 1 menit. Kemudian setelah diseleksi, responden tersebut akan diminta untuk mengetik pada 8 kondisi berbeda sesuai dengan faktor dan level yang sudah saya sajikan dan saya perlukan. Kemudian pada tahap 3 yaitu melakukan pengumpulan data terhadap kecepatan mengetik responden tersebut pada 8 kondisi tadi. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan uji tes terhadap hasil data mengetik kecepatan responden tersebut. Untuk hipotesisnya, yang pertama apakah semua faktor itu penting dan perlu dipertimbangkan, atau apakah semua faktor tidak penting dan tidak perlu dipertimbangkan. Dan ini hasil respon saya. Kemudian dari hipotesis tadi, saya mendapat kesimpulan jika semua faktor itu penting dan perlu dipertimbangkan. Hal ini dapat dilihat dari analisis variance dari faktor A, B, C, dan B, C ini kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini ada 4 ini memberikan dampak secara signifikan. Juga bisa lihat dari normal plot ini, yang bertitik merah ini signifikan berbeda. Untuk kesimpulannya sendiri dari penelitian ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kecepatan mengetik itu untuk bisa menjadi cepat, maka diperlukan penggunaan keyboard touch yang rendah, cahaya yang mencukupi, dan menggunakan LED keyboard. Untuk lebih jelasnya, saya ingin menjelaskan tentang cara menghitung saya, yaitu dari Minitab. Nah, jadi di Minitab ini yang pertama saya lakukan adalah mengecek respons yang saya dapatkan. Yang saya cek adalah variance-nya dengan mengetes for variance dan responnya yaitu kecepatan mengetik, faktornya lampu LED, cahaya lampu, dan tinggi rendahnya touch. Kalau sudah saya oke. Nah, dari sini saya tahu bahwa variance-nya ini equal. Saya memerlukan variance dari data ini harus equal karena supaya tidak terjadi kesalahan pada analisa means-nya nanti dan kesimpulan yang diberikan juga tidak salah. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat factorial design level faktorial, kemudian nomor faktornya saya buat 3,
Kemudian saya ini isi semua name-nya, tinggirannya touch, lampu LED, keyboard, cahaya di ruangan. Levelnya juga sudah isi semua. Tanpa LED menggunakan LED, saya ganti semuanya. Kemudian range range-nya tidak saya centang karena saya sudah punya datanya. Kemudian kalau sudah saya klik OK. Oh ya, ini juga harus saya pilih juga full factorial. Dan saya klik OK. Setelah itu saya copy respons ini ke worksheet yang baru ini. Setelah itu saya membuat qplot. Ini untuk mengecek interaksi dan bagaimana pengaruhnya terhadap min yang terbesar yang mana. Nah, dari sini saya tahu bahwa jadi ini minsnya semua ya. Jadi dari sini saya tahu bahwa 57,25 ini mins terbesar. Dan ini dengan menggunakan faktor dan level menggunakan LED. Kemudian touch-nya dibuat rendah dan cahayanya mencukupi. Sehingga bisa mendapatkan min terbesar ini. Kemudian untuk min terkecil ini yang digunakan cahaya redup, touch-nya tinggi dan tidak menggunakan LED. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat factorial regression. Jadi sebenarnya dari qplot ini saya tidak bisa melihat dampak faktor mana yang memberikan dampak signifikan. Jadi yang saya lakukan adalah dengan analyze factorial design, kemudian kecepatan mengetik, kemudian normalnya saya centang, dan juga saya centang semua. Kemudian storage-nya kita melakukan fixed dan residual. Kemudian kita OK. Kemudian kita cek p-value-nya. Dari sini kita tahu bahwa yang 3 faktor yang memberikan pengaruh yaitu tinggi rendahnya touch, lampu LED, dan cahaya di ruangan. Sementara untuk teori interaction-nya yang memberikan pengaruh yaitu lampu LED, keyboard, dan cahaya di ruangan ini yang memberikan pengaruh. Selain dari sini kita juga bisa mengecek dari grafik normal plot standardized effect ini. Sama yang memberikan pengaruh ada tinggi rendahnya touch, faktor A, dan faktor BC ini lampu LED dan cahaya di ruangan. Dan faktor A dan BC ini berada di kiri sebelah kiri garis ini merah ini. Ini karena artinya dia memberikan dampak yang negatif terhadap kecepatan mengetik. Jadi semakin levelnya high, maka responnya semakin, kecepatan mengetiknya semakin turun. Kemudian untuk Pareto chart, di sini kita bisa melihat bahwa dampak signifikan terbesar itu adalah faktor B. Begitu juga dengan seterusnya yang kemudian dampak signifikan terbesar A dan seterusnya. Kemudian untuk ini adalah normal plot dari residual. Nah dari sini kita harus mengecek apakah itu distribusi residual tersebut sudah normal atau belum. Saya menggunakan normality test. Kemudian variabelnya saya menggunakan yang resi 1. Ini saya oke. Nah, dari sini saya tahu bahwa distribusi residual ini sudah berdistribusi normal. Kemudian ini menunjukkan variance dari residual. Ini histogram untuk frekuensi residualnya. Nah, yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat factorial plots. Responsnya kecepatan mengetik, dan saya oke. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata dengan levelnya semakin low ini ternyata membuat kecepatan mengetiknya justru semakin tinggi. Sementara untuk ketika levelnya high, kecepatan mengetiknya justru semakin turun. Jadi semakin touch-nya tinggi malah membuat kecepatan mengetiknya semakin turun. Nah ini berbanding terbalik dengan lampu LED keyboard dan cahaya di ruangan, di mana ketika levelnya naik atau dia menjadi high, maka kecepatan mengetiknya juga menjadi naik.
Begitu pula dengan cahaya di ruangan ini juga ketika cahayanya mencukupi, kecepatan mengetiknya juga naik. Kemudian dari interaction plot ini saya menjadi tahu bahwa tidak terjadi interaksi dari ketiga faktor tersebut. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah membuat analisa ANOVA 2-way dengan menguji JLM ini. Responsnya saya masukkan kecepatan mengetik. Kemudian untuk faktornya saya masukkan tinggi rendahnya touch, lampu LED, dan cahaya di ruangan. Serta hubungan dua faktor sebelumnya yang memberikan pengaruh secara signifikan, yaitu lampu LED dan cahaya di ruangan. Itu juga menganalisa faktor ini. Kemudian ini tabnya saya buat fix semua. Setelah itu kalau sudah oke, dari sini kita bisa tahu ya bahwa ini dia memberikan dampak yang semakin rendah, dia memberikan dampak yang positif. Sementara kalau tidak menggunakan LED dia memberikan dampak negatif, yang artinya tanpa LED dia justru menurunkan kecepatan mengetik. Nah, ini untuk rumus regresi ekuasinya. Untuk tiap faktornya juga ada dan tiap levelnya. Maksudnya tiap kondisinya untuk levelnya itu. Kemudian untuk lebih jelasnya saya melakukan comparisons. Ini saya centang semua. Dan oke. Nah, dari sini saya tahu bahwa ternyata tinggi rendahnya touch pada level rendah dan tinggi ini berbeda secara signifikan. Karena ini tidak share letter, jadi A-nya di kiri dan B-nya di kanan. Tidak shares, tidak berbagi. Kemudian tempatnya maksudnya. Sama juga dengan lampu LED keyboard, ini juga levelnya berbeda secara signifikan. Dan cahaya di ruangan ini juga. Nah, ini untuk yang lampu LED keyboard dengan cahaya di ruangan. Ternyata dengan menggunakan LED dan cahaya mencukupi ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan LED dan cahaya redup dan tanpa LED dengan cahaya mencukupi. Namun ketiga ini berbeda secara signifikan, tiga kondisi ini berbeda secara signifikan dengan tanpa LED dan menggunakan cahaya redup. Nah, dari sini saya bisa tahu bahwa ketika saya menginginkan selain cepat, ketika saya juga menginginkan efisiensi, maka saya tidak perlu menggunakan LED dan cahaya mencukupi ini. Saya cukup menggunakan LED dengan cahaya redup, atau saya tidak menggunakan LED tapi saya membuat cahayanya mencukupi. Jadi itu akan membuat lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih.